Oke, teman-teman semua ketemu lagi bersama Bedah Belajar. Kita masih membicarakan isu yang di bulan-bulan ini masih terkait dengan pola tingkah dan juga perilaku karakteristik dari generasi Gen Z. Pada video ini kita akan mengulas tentang masa kecil yang kurang bahagia dan dampaknya pada kesehatan mental di era yang terus mengalami perubahan, teman-teman. Ini seperti berita yang kita lihat di sosial media, di platform digital. Ini menyoroti tentang bagaimana pola dan tingkah perilaku di generasi sekarang gitu ya, generasi Z. Nah, ini yang terjadi, pembulian, pembakaran sekolah kalau kemarin kita lihat beritanya gitu ya teman-teman. Nah, dari berita ini terungkap bahwa Gen Z ini seringkali mengalami masa kecil yang kurang bahagia atau mengalami Adverse Childhood Experience atau ACS gitu ya. Apa ini? Ya, teman-teman, apa kaitannya? Jadi Adverse Childhood Experience ini istilah ilmiah yang menggambarkan pengalaman yang sulit atau traumatis. Nah, inilah yang menjadi rujukan ilmiahnya gitu ya teman-teman. Kenapa banyak perilaku yang di luar nalar kalau kita melihatnya gitu ya di anak-anak zaman sekarang. Nah, pengalaman penyalahgunaan emosional ini kalau di Amerika itu seperti penghinaan, kata-kata kasar yang ditujukan kepada anak. Nah, jenis lainnya adalah masa kecil yang kurang bahagia karena perceraian dari orang tuanya. Apakah fenomena ini hanya di Amerika? Tentu saja tidak, teman-teman. Ini juga mirip fenomenanya ada di Indonesia. Jadi penyebab depresi ini adalah pengalaman masa kecil yang sulit, termasuk penyalahgunaan verbal oleh orang tua atau keluarga yang broken home, teman-teman. Nah, riset menyebutkan bahwa ACES ini paling banyak terjadi pada generasi sekarang, generasi Gen Z, karena pengaruh masa kecil yang kurang bahagia sehingga menyebabkan yang namanya gangguan kesehatan mental. Nanti kita akan lebih dalam, teman-teman, apa kaitan dengan berita-berita yang tadi di awal sudah kita sempat lihat gitu ya di awal-awal nih, teman-teman semua. Lanjut. Nah, pengalaman traumatis di masa lalu seperti perang, krisis ekonomi, peristiwa sejarah lainnya, ternyata ini dapat diturunkan dari generasi sebelumnya, ya, dari orang tua kita. Nah, ini dikenal sebagai integration transmission of trauma, teman-teman. Apa itu kan gitu ya? Nah, integration transmission of trauma adalah teori yang mengatakan bahwa trauma yang dialami oleh nenek atau kakek bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi, salah satunya genetik, kemudian lingkungan pengasuhan, gitu ya. Selanjutnya, integration transmission of trauma ini, jadi anak yang mengalami trauma akan menunjukkan sikap yang sama seperti orang tuanya. Nah, tapi kalau misalnya kita menyalahkan hanya dari genetik, apakah hanya itu satu-satunya? Ya, seperti tadi yang kita udah ketahui, itu bukan satu-satunya. Ada juga peran-peran dari lingkungan di dalam pengasuhan. Ya, salah satunya adalah peran dari perubahan zaman ini. Nah, perubahan perilaku Gen Z ini lebih aware terhadap isu-isu penting gitu ya. Terus kemudian Gen Z juga ini terbuka terhadap informasi melalui internet dan lebih cenderung mencari pengasuhan yang positif. Ini perubahan zamannya.
secara positifnya, kemudian ada nggak secara negatifnya. Secara negatifnya, kemungkinan untuk self-diagnosa yang tidak tepat berdasarkan informasi yang tidak selalu benar. Ini kita sering kali ya menilai diri kita berdasarkan pertanyaan-pertanyaan atau diagnosa bukan dengan ahli dari psikolog gitu ya. Ya hanya modal kita membaca di halaman, di platform digital gitu ya, di website gitu. Nah ini menjadi hal-hal yang negatif ya, karena eranya semua terbuka ya. Nggak salah kita juga gitu kalau kita terpapar dengan hal-hal demikian ya, karena emang eranya era informasi yang luar biasa banyak sekali. Nah ini yang jadi rentan di Gen Z ini teman-teman ya. Selain mereka punya trauma di masa lalu dan itu juga diturunkan dari orang tuanya, ditambah dengan informasi yang begitu mudahnya, otomatis jadi semakin biasnya semakin besar nih teman-teman, terutama di Gen Z itu ya. Nah jadi perlu diingat bahwa setiap generasi ini memiliki norma dan standar yang berbeda. Tidak semua perilaku yang diterima di masa lalu harus diterapkan pada masa sekarang. Inilah pentingnya kita terus belajar gitu ya, karena perjalanan kehidupan ini yang diajarkan oleh orang tua kita dulu, yang kita dididik oleh orang tua kita dulu, itu dunianya udah gak eksis lagi sekarang, karena dunianya udah berubah, tantangannya udah berubah. Ini membutuhkan pemahaman, pengalaman, dan juga pembelajaran yang lebih dalam lagi dari kita semua nih, orang-orang yang ada di sekitar anak-anak. Ini yang perlu diingat teman-teman. Menyadari perubahan dan beradaptasi dengan cara sehat dan positif, ini salah satu cara agar kita bisa membangun lingkungan yang aman dan sehat untuk anak-anak atau siswa. Peran penting dari guru, orang tua ini membentuk masa depan Gen Z yang kita lakukan lewat pendekatan yang komprehensif dan juga punya pengetahuan yang tepat tentang bagaimana melakukan ini semua gitu ya. Inilah peran penting kita teman-teman. Nah dari pelatihan Gen Zpedia, situlah Bedah Belajar punya kegelisahan yang sama dengan banyak orang tua, dengan banyak guru mengenai perubahan sikap, perilaku dari karakter anak-anak sekarang, Gen Z terutama. Ini kan mereka ada di posisi sedang belajar semua nih. Mereka paling muda adalah usia 11, yaitu kelas 5 SD, dan yang paling tuanya baru berusia 26 tahun. Nah ini mereka lagi dalam proses belajar. Nah, kenapa Bedah Belajar membuat pelatihan Gen Zpedia? Ya, tajuknya adalah Gen Zpedia. Jadi kita mau merangkumkan apa sih sebenarnya Gen Z itu dari mulai karakteristiknya. Ya, jadi kita nanti akan mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang masalah-masalah yang ada dalam Gen Z. Ya, baik dari sisi yang positif maupun sisi negatif, serta kebutuhan apa sih yang harus dipenuhi sebagai orang tua dan juga guru, yang tujuan besarnya adalah untuk membangun relasi yang positif. Nah kita akan mempelajari berbagai aspek yang penting ya, salah satunya adalah bagaimana pemahaman tentang masa kecil yang kurang bahagia serta dampaknya pada kesehatan mental. Nah, selanjutnya bagaimana strategi pengasuhan yang efektif mengelola kesehatan mental dalam pengembangan diri Gen Z. Selanjutnya kita juga akan memperoleh keterampilan bagaimana mendengarkan, berkomunikasi, memahami perspektif Gen Z yang dari sini dan dari sana. Ya, kita akan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang positif bagi Gen Z tentunya. Nah, meningkatkan pendekatan kita sebagai orang tua dan juga guru
Nah, ini kan salah satu faktor juga nih, agar supaya proses dalam pembelajaran, proses dalam transfer of knowledge gitu ya, mereka tidak memblok diri mereka ketika mereka mau belajar, mereka udah nggak suka duluan. Nah, disinilah penting kita membangun relasi yang positif. Jadi guru dan orang tua yang ingin mendapatkan pengetahuan, keterampilan untuk mendukung perkembangan anak lebih efektif, Gen Zpedia adalah pilihan yang tepat. Jadi pelatihan ini kita akan meningkatkan kemampuan kita dalam pendekatan mengajar kepada Gen Z, teman-teman semua. Jadi bergabunglah dengan kami melalui pelatihan ini dan jadilah bagian dari perubahan positif dalam mendukung generasi Z. Bergabung sekarang juga, bersiaplah menjadi pemandu yang bijak dan mendukung generasi Z dalam mencapai potensi terbaik mereka. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di kelas Gen Zpedia bersama Bedah Belajar.